ini aku. Gimana kabar teman-teman? Aku harap kalian sehat dan baik-baik aja ya. Di episode 46 ini akan membahas mengenai topik ujian lisan. Ya Robun, finally kita udah sampai di pembahasan sidang ketiga sekaligus sidang terakhirku. Seperti biasa, buat yang belum tahu, aku kuliah ngambil jurusan manajemen. Dan di kampusku itu kalau manajemen ada 3 kali sidang. Sidang pertama, seminar proposal alias sempro yang mempresentasikan tentang bab 1-3. Sidang kedua yang maparin bab 4 dan 5, which is hasil penelitian sekaligus jurnal yang nantinya akan diterbitkan. Nah, kalau sidang ketiga ini, let's say ujian lisan, kalau aku kemarin itu bahasnya cuma tentang jurnal yang udah disubmit di publisher pilihan masing-masing tiap mahasiswa. Apapun yang aku ceritakan di episode ini, mungkin banget berbeda dengan yang teman-teman alami karena kita beda kampus dan lain sebagainya. So, ceritaku cukup dijadiin referensi aja ya. Mari kita mulai lebih lanjut ngebahas soal ujian lisanku. Ya Robun, dulu aku pikir kalau ujian lisan tuh suasananya akan seperti orang yang benar-benar di sidang. Jadi kayak super tegang gitu. Tapi ternyata enggak loh. Ujian lisanku sangat jauh dari dugaan awalku. Ujian lisanku benar-benar santai dan aku nggak dapat revisi apa-apa. No revisi-revisi di ujian lisan ini. Tapi aku nggak tahu ya teman-temanku yang lain gimana. Mungkin aja ada yang nggak sesantai aku dan ada yang dapat revisi. Tapi yang jelas, aku dan teman-teman yang seruangan sama aku tuh benar-benar alhamdulillah lancar ujiannya. Semua tanpa revisi. Kalau ya pun penasaran, kok bisa sih ujian lisan tanpa revisi? Bagi tipsnya dong kak. Or something like that. Ya Robun, sebenarnya nggak ada tips yang gimana-gimana. Soalnya gini, ujian lisanku ini ibaratnya cuma formalitas buat ngecek jurnal yang udah disubmit. Jadi kan salah satu syarat kelulusanku tuh harus publish jurnal, entah itu di Sinta atau internasional. Nah, kalau di Sinta itu boleh Sinta berapa aja, minimal ya 4, 5, 6. Tapi dosen-dosen menyarankan minimal Sinta 4. Jadi, aku dan sebagian besar teman-teman milih Sinta 4. Pembahasan tentang skripsi, mulai dari proposal sampai hasil penelitian, itu tuh sebenarnya cukup berhenti di sidang kedua. Jadinya, di sidang ketiga atau ujian lisan ini tuh kayak cuma ngecek jurnal udah disubmit atau belum, disubmit di mana, udah dapat LOA belum. Tapi harus dapat sih, soalnya LOA itu jadi salah satu syarat buat daftar sidang. Terus kena berapa harganya buat menerbitkan jurnal di publisher tersebut, dan hal-hal semacamnya. So, sidang ketikaku, si ujian lisan ini punya nama lain yang lebih tepat untuk menggambarkan situasi dan kondisi sidangnya, yaitu verifikasi. Karena kan dosen penguji cuma akan melakukan verifikasi terhadap jurnal kita dan berkas-berkasnya tanpa harus membahas proposal skripsi maupun hasil penelitian. Tapi ya Robun, setauku, kalau yang nggak menerbitkan jurnal di Sinta ataupun internasional, itu tetap bisa ikut sidang, tapi harus mempresentasikan tentang skripsinya, full dari bab 1-5. Nah, ini yang baru benar-benar real ujian lisan. Dan kayaknya kalau presentasi bab 1-5, pakai ada revisi deh. Makanya aku bersyukur karena ada aturan harus menerbitkan jurnal. Jadinya ujian lisannya nggak perlu bahas bab 1-5, dicecar berbagai pertanyaan lagi sama dosen penguji dan nggak perlu ngadepin revisian lagi. Tapi walaupun ada hal yang pokoknya gitulah. Soalnya kan kita tuh harus nyari publisher sendiri. Ya walaupun bisa dan boleh banget kalau kita minta saran atau rekomendasi dari dosen pembimbing. Dan terkadang ada juga teman-teman yang gak perlu pusing nyari publisher karena udah disiapin sama dosen pembimbingnya. Tapi kalau aku kemarin, aku nyari sendiri. Paling aku cuma minta kontak publisher dari cutting dulu. Kebanyakan aku nyari di web buat info publisher gitu. Beruntungnya aku kemarin, aku berhasil dapat publisher yang harganya cukup terjangkau dibandingin sama biaya yang harus dikeluarkan teman-temanku. Punyaku kemarin benar-benar lebih murah, bahkan punyaku bisa-bisa setengah harga dari punyanya teman-temanku. Tapi ada hal yang bikin agak kesel sih kemarin. Soalnya tuh gara-garanya orang jurnalnya tuh slow respon, jadinya harus dicat terus baru dibales.
Tapi ya itu wajar sih, mungkin aja kan beliaunya lagi sibuk, jadinya jarang buka WA dan berujung slow respon. It's okay, nggak apa-apa kok, beliau baik dan ramah. Aku juga senang bisa ngalamin dan udah ngelewatin fase menerbitkan jurnal di Sinta 4. Aku jadi tahu susahnya nyari publisher, ngechat publisher gak dibales-bales, sampai akhirnya berhasil dapat slot buat terbit di publisher tersebut, melakukan pembayaran dan dapat LOA. Oh ya, ada satu hal lagi yang lebih menguras tenaga dibandingkan harus nyari dan nunggu balasan publisher, yaitu nurunin plagiarisme. Di tiap jurnal kan ada aturannya masing-masing. Salah satunya tentang batas maksimal plagiasi jurnal yang bisa diterima. Umumnya tuh 30% kalau nggak salah. Nah, pas pertama kali ngecek tuh, plagiasiku hampir 50% kalau nggak salah. Duh, auto pusing gimana cara nuruninnya. Tapi yaudah, akhirnya dicoba pelan-pelan, berkali-kali coba dan ngecek ternitin, sampai akhirnya alhamdulillah bisa di bawah 30% plagiasinya. Yeay! So, ya Robun, walaupun ujian lisanku pas hari H tuh nggak ribet, soalnya presentasi juga cuma bentaran doang, kayaknya nggak nyampe 5 menit, terus tanya jawab juga nggak lama, dan no revisi-revisi, tapi perjuangan sebelum bisa daftar sidang ketika tuh agak berat. Aku kemarin tuh mulai nyari-nyari jurnal dan ngehubungin pihak publishernya dari beberapa bulan sebelum akhirnya nemu yang cocok dan deal buat menerbitkan jurnal di situ. Jadi, saranku buat teman-teman yang mungkin juga diharuskan untuk menerbitkan jurnal sebagai salah satu syarat kelulusan, tolong jangan mepet-mepet deadline ya. Usahain nyari jurnal dari jauh-jauh hari. Terus pastiin teman-teman punya pilihan publisher tuh lebih dari satu. Jadi, misalnya, tiba-tiba pas mau submit ternyata di publisher A udah penuh slotnya atau kenapa gitu, teman-teman masih punya alternatif publisher lain, oke? Buat tanya jawab pas ujian lisan kemarin, seingatku aku dapat pertanyaan tentang submitnya kapan, tanggal berapa, terus dapat LOA jatuh kapan, terus sertifikat akreditasi jurnal yang kita tuju tuh masa berlakunya sampai kapan. Udah, kayaknya itu aja. Pokoknya sidangku kemarin gak ribet, para dosen pengujinya juga baik-baik. Kalau yang teman-teman seruangan sama aku tuh, seingatku pertanyaannya juga sama. Oh, mereka ada tambahan itu sih. Ditanyain publishernya itu berada di bawah naungan siapa atau apa gitu. Misal lembaga penelitian di kampus mana, instansi apa, atau yayasan apa gitu. Terus teman-temanku juga disuruh buka website yang dituju, ada yang pakai login, ada yang enggak. Itu buat ngecek aja sih. Pokoknya sidangku sama teman-teman kemarin benar-benar sesantai itu ya Rubun. Aku benar-benar bersyukur banget atas hal itu. Teruntuk Yorobun yang akan melakukan sidang skripsi, apapun itu, entah sempro, semhas, ujian lisan, atau apapun itu, tolong persiapkan diri dan materi dengan baik. Tolong banget usahain kalian paham sama isi skripsinya ya, apalagi di bagian hasil penelitian. Walaupun mungkin kalian joki, usahain banget kalian paham hasil penelitian kalian. Entah itu signifikan atau nggak signifikan, uji hipotesisnya diterima atau ditolak, apapun itu usahain paham. Jadi biar pun bisa ngejelasin ke dosen pembimbing dan dosen penguji dengan baik dan jelas. Terus ya pun, selain banyak-banyak usaha, jangan lupa juga banyak-banyak berdoa ya. Minta pertolongan sama Tuhan dan jangan lupa minta restu dari orang tua. Aku percaya, segala hal baik yang terjadi dalam hidupku adalah sebagian besar karena doa orang tuaku. Ya Robun, tetap semangat ya. Bismillah teman-teman lancar skripsian dan segala sidangnya. Bismillah teman-teman bisa lulus tepat waktu dan segera wisuda. Bismillah yang terbaik buat kalian semua. Semangat ya. Jangan lupa jaga kesehatan dan bahagia, oke? Ya udah segitu dulu ya. Jangan lupa makan malam. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Enjoy your dinner ya Robun.